Pojok kiri tak? Pojok kiri. Apa yang paling membedakan antara latihan di Indonesia dengan di Spanyol? Beda banget sih. Mungkin pertama dari ini ya, fasilitas ya. Oke. Fasilitas tuh beda banget di sana, udah memang profesional banget dari Bahkan untuk level akademi ya? bahkan untuk level akademi. Kayak udah diatur semuanya. Oke. Kalau dari mungkin pertama lapangan ya. Oke. Di sana gampang banget nyari lapangan, di berapa meter sekali itu udah lapangan bola tuh. Oke. Habis itu dari ruang ganti lengkap mereka, terus gym itu juga penting di sana. Oke, ada juga ya di sini. Dan apa ya, kayak residence ya. Kalau Oh, residence tuh, tempat dorm, tinggalnya ya, tempat kayak, tinggal gitu buat pemain-pemain akademi. Jadi di sana emang udah profesional dari level akademi pun masih enak. Terus lu juga pernah menjadi salah satu pelaku sejarah ketika memenangkan Gothia Cup di Swedia ya. Ini belum pernah terpecahkan soalnya sampai saat ini gitu ya. Jadi juara dari Indonesia itu satu-satunya Asiop. Waktu itu grupnya Boys 15 gitu ya. Tahunnya 2016. Saya kebetulan salah satu tim pelatih yang menangani. Pancar adalah salah satu kiper utama yang hampir selalu dimainkan gitu ya. Apa perasaan lu ketika memenangi Gothia Cup? Nggak percaya pertamanya ya, karena dari berapa ratus tim Ya. ya kita tim apa sih Indonesia gitu loh. Iya. Yang kayak nggak percaya aja, tapi alhamdulillah emang dikasih jalannya sama Allah gitu. Oke. Dan menurut lu kompetisinya tight nggak sih? Awal-awal kita cenderung berjalan gampang ya, Iya. karena menangnya sampai di skor 11-0 kalau nggak salah ya. Ada kita lawan tim tuan rumah gitu yang kita bisa menang sampai 11-0 gitu. Gimana lu ceritain dong ketika perjalanan lu sampai akhirnya lu benar-benar bisa pilih, bisa dinyatakan final bahwa lu adalah kiper Persija waktu itu masuk 19 kalau nggak salah ya? 19. Oke, lu ceritain deh ke Ya mungkin dari setelah pulangnya dari Spanyol gue di Indonesia mencari tim lah ya gitu. Mencari-cari informasi, ternyata ada seleksi Persija U19 ya. itu tahun 2018. Yang waktu itu pelatih kepalanya masih Coach Sudirman. Oke. Nah, waktu itu seleksi mulai di hari puasa tuh, masih puasa juga tuh. Mulai dari di Kuningan, Ya. seleksi hari pertama, hari kedua, terus pindah ke Rawamangun, Bea Cukai. Ada 2 hari juga di seleksi di situ. Akhirnya seleksi lolos di tahap seleksi terakhir, masuk di seleksi di Senayan. Akhirnya alhamdulillah kepilih, diumumin juga waktu itu lewat Instagram Persija. Ya. Bareng juga sih waktu itu sama temen gue ya, kiri. Oke. Nah, ini kan sudah level boleh dibilang profesional gitu ya. Apa yang lu rasain ketika lu masih di level akademi sama di level profesional, baik itu dari latihan, disiplin dan lain-lainnya? Bedanya banyak sih Coach. Ya yang pertama mungkin kalau yang di level akademi kita main bolanya berpikir masih oke, ini hobi, oke ini kesenangan gua buat main bola biar gua nggak stres, biar gua nggak apa. Iya. Pas sudah di profesional mindsetnya berubah lagi, karena ini udah profesional, kita udah dibayar untuk bermain baik. Pokoknya bedanya di akademi dan profesional mungkin di situ ya. Oke, tapi dari sisi latihan apakah lebih tough, lebih keras gitu? Dari sisi latihan mungkin kalau metode latihan yang contoh di Asiop di Persija mungkin hampir sama mungkin tuh. Iya, Cuma iya. bedanya ya di apa ya, di pelatihnya, mungkin cara melatihnya. Oke, intensitas, terus mungkin juga alat-alat gitu ya, dan lain-lain. Ada teman yang datang nih. Gak apa-apa, biarin aja. Terus dari sisi bayaran udah oke, Cat, menurut lu? Alhamdulillah. Nggak, maksudnya untuk lu, menurut lu gitu sejujurnya sepadan gitu? Ya, alhamdulillah. Untuk pemain muda gitu ya? Pemain muda itu
sangat udah baik lah. Persaingannya sendiri ketat nggak untuk bisa sampai ke kiper utama lah gitu bahasanya? Karena kan nggak cuma satu kiper ya, ada berapa kiper? Ada artinya ada 3. Oke. Ya persaingannya ketat sih, ketat banget. Karena kan nama besar di Persija gitu. Iya. Tim 20 ya mencari yang terbaik pasti kan. Oke. Jadi harus bersaing secara sehat juga untuk menjadi yang pilihan utama lah. Oke. Di Persija lu udah main ke level apa aja? Di Persija alhamdulillah udah main di Liga 1 U20. Oke. Sama sempat beberapa kali udah latihan dengan tim senior. Oke. Liga 1 itu Liga 1 U20 game-game mana yang menurut lu unforgettable atau lu belajar banyak dari situ? Terlepas dari kalah atau menang, pasti lu kan pernah belajar, misalnya katakanlah kalahnya karena lu bikin kesalahan misalnya, atau tim lu tidak solid atau apa, termasuk ketika lu menang, wah lu lagi tampil on fire, tim lu, teman-teman lu lagi oke banget gitu. Mungkin dari hampir semua pertandingan sih, Oke. karena di grup pertama tuh itu juga udah lawan-lawannya juga berat, terus masuk ke 8 besar itu tambah kesaring kan, jadi mungkin paling berkesan itu tahun lalu di 8 besar itu. Karena waktu itu penentuan untuk ke tahap selanjutnya kan, semifinal. Ya terlepas walaupun itu kalah agregat gitu kan. Iya. Lawan apa sih itu? Waktu itu lawan PSIS Semarang. PSIS Semarang gitu. Sayang sekali. Tapi apa-apa yang menjadi dasar itu beneran terjadi nggak sih? Misalnya kayak dikerjain wasit terus apa gitu ya? Mungkin ada, menurut lu kayaknya ini ada main sabun gitu-gitunya, menurut lu itu terjadi nggak? Menurut lu? Nggak tahu juga sih kan. Mungkin yang dilihat di lapangan sih emang ada beberapa wasit yang berat sebelah gitu. Ada. Udah ngelihat gitu wasit kok memimpinnya gini, bisa harusnya offside ini nggak offside gitu kan. Tapi kalau yang soal di belakangnya tadi kita nggak tahu juga gitu. Terus kalau di Persija sendiri, lu semuanya dapat kan? Kayak misalnya fasilitas kayak yang sama lu bilang di Spanyol gimana? Ya, yang saya dapat di Persija coach, alhamdulillah ada fasilitasnya lengkap di Persija. Ada gym, mereka gymnya dekat juga dengan lapangan latihan. Terus lapangan latihannya sendiri itu yang alhamdulillah ya bagus lah. Habis itu di Persija ada pelatih khusus, kayak misalkan pelatih fisik itu sendiri, ada dokter tim sendiri, ada fisioterapi sendiri. Jadi alhamdulillah sih Persija sejauh ini sangat profesional gitu untuk menangani pemain-pemainnya. Mantap. Nah ini kan menariknya kalau cerita dari Pancar, dia hampir boleh dibilang sudah mencicipi semua ya, kecuali level timnas yang belum gitu, karena seusianya gitu. Dari SSB, akademi, dalam negeri dan luar negeri sampai ke level profesional. Ini kan banyak nih adik-adik lu yang masih junior-junior, yang mungkin sekarang masih U12, U14 dan seterusnya, pengen tahu nih, lu boleh nggak kasih tips atau kiat-kiat untuk sampai ke level kayak lu sekarang? Tips-tipsnya mungkin yang pertama tuh latihan, yang kedua latihan, yang ketiga latihan. Jadi latihan terus, jangan lupa terakhir untuk berdoa dan ikhtiar. Karena yang namanya latihan itu tahu banget saya. Jadi Pancar kalau nggak lagi latihan sama klub atau SSB, latihan privat sama saya tuh. Dulu sampai dibikinin lapangan kecil, gawangnya gede. Jadi karena dia kiper, ya udah latihannya gedebu gitu, lompat kanan, lompat kiri, gitu, sampai ya bahasanya mau mati lah gitu. Ya, tapi itulah akhirnya perwujudannya sekarang gitu. Itu proses yang tidak sebentar, ada jalan berlikunya yang tetap dia tekuni sampai akhirnya sekarang dia menjadi Pancar yang berhasil menjadi kiper Persija U20. Kalau misalnya sekarang berandai-andai gitu ya, lu udah tamat karir lah, sudah tidak menjadi pemain karena usia, karena mungkin amit-amit ya, karena mungkin cedera dan lain-lain, lu ada opsi lain nggak untuk menekuni bidang apa yang lu bakal tekuni kalau misalnya sepak bola ini udah tidak menjadi dunia lu lagi? Mungkin walaupun udah berhenti jadi pemain bola gitu kan, tetap sih bakal ada di dunia sepak bola gitu. Walaupun mungkin nggak jadi pelatih, nggak jadi apa, tapi kan ada
cara-cara lain untuk ada selalu di dunia sepak bola, mungkin membuat punya SSB sendiri atau menjadi apa ya? Ya pelatih juga bisa sih, bisa jadi tuh. Ya mungkin bisa ini sih punya SSB sendiri gitu, itu juga impian juga sih. Sip, ya. Jadi komplit banget cerita-cerita sama Pancar hari ini. Mudah-mudahan ini juga memberi motivasi, karena kalau kita lihat dari ceritanya sampai ya bahkan kita taruh tadi berandai-andai seandainya dia sudah tidak mau jadi pemain atau tidak bisa jadi pemain, mau jadi apa, dia sudah punya plan-nya. Jadi bagus sekali. Car, thank you banget Car udah bisa sharing ke channel YouTube-nya TikTok Footballverse ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi, bisa memberi manfaat. Saya Coach Yahya, Pancar Nurul Destono. untuk TikTok Footballverse, salam sepak bola.